Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali pada sapaan gembala dari GKI Hasim dengan saya Penatua Christian Albert Budiman. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit renungan yang sangat diinspirasi oleh tulisan seorang pendeta dari Pendeta Yoas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah dari buku Labirin Kehidupan dengan judul Liturgi Ritual dan Liturgi Kehidupan yang mengajak kita bersama-sama merenungkan apa yang sebenarnya menjadi prioritas kita pada saat kita beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali karena di dalam bahasa Inggris ibadah, kebaktian sering menggunakan dua istilah yang berbeda dan bisa saling bergantian, yaitu yang pertama adalah worship dan yang kedua adalah service. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar istilah service, kalau memang konteksnya di gereja kita langsung mengingatnya dengan kebaktian, dengan peribadahan, tapi kita juga menjumpai banyak service di dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian pernah merasakan bagaimana rasanya perlu menservis mobil ke service center, servis motor, servis yang lainnya. Nah, pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian melaksanakan servis mobil itu, tentu ada hal-hal yang membuat kita memilih kenapa kita datang ke satu gerai, ke satu toko tertentu dibandingkan gerai yang lain. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian akan memilih ke service center yang tempat duduknya nyaman, ada AC-nya, di situ tersedia minum dan sebagainya. Pokoknya kita sangat nyaman di situ. Tetapi mobil yang keluar dari sana biasanya dalam waktu 1 tahun udah harus balik lagi. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian memilih tempat kedua yang kursinya ala kadarnya, tempatnya panas, cuma pakai kipas angin, agak kotor mungkin, tetapi montir yang ada di situ selain biayanya murah, tetapi mobil yang diservis pun tahan lama, bisa 3 tahun, 4 tahun baru sampai harus diservis. Pilih yang mana? Ilustrasi sederhana tentang service center mobil itu sebenarnya mungkin menjadi cerminan juga bagaimana kita memilih tempat peribadahan kita di gereja pada hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya kita mungkin pada masa-masa yang normal sebelum pandemi ini kita sudah terbiasa mendatangi satu tempat karena ya mungkin sudah lama beribadah di sana dan sebagainya. Pada masa-masa sekarang ketika masa pandemi ini dan kita sangat mudah menjumpai ibadah online di lewat YouTube dan sebagainya, kita menemukan banyak sekali alternatif dan banyak sekali mungkin pilihan-pilihan kebaktian peribadahan yang membuat kita bisa memilih mana yang paling menyenangkan buat saya. Apakah itu lagu-lagu yang dipilihnya oke, apakah khotbahnya singkat, apakah ibadahnya itu pemusiknya bagus, atau sudut pengambilan kamera dan sebagainya yang cocok dengan kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi yang seharusnya menjadi konsiderasi kita adalah apakah saya terberkati, apakah ada perubahan di dalam diri saya setelah saya mengikuti ibadah atau kebaktian tersebut. Jangan sampai karena kita memprioritaskan kenyamanan. Waduh, yang nyanyinya kalau di gereja ini bagus. Oh, kalau di sini kebaktiannya singkat. Pada akhirnya yang ingin dicapai dari kebaktian yang adalah sebenarnya perjumpaan manusia dengan Tuhan pertama. Dan tentunya yang kedua adalah bagaimana kita semakin mengenal, semakin belajar firman Tuhan. Itu jadi nomor 2. Atau bahkan mungkin tidak dipikirkan sama sekali. Di dalam masa-masa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya berbagi mengenai sedikit pengalaman saya karena ada beberapa kegiatan gereja yang melibatkan perekaman dan sebagainya dan saya ikuti. Masukan-masukan yang paling banyak masuk adalah mengenai angle kamera, mengenai suara yang kurang bagus,
mengenai lokasi ibadahnya. Kok waktu itu direkamnya di rumah masing-masing, kita pengen suasana gereja dan sebagainya. Dan saya sangat menyayangkan sejujurnya mengapa tidak ada masukan mengenai kualitas khotbah, kualitas peribadahan yang sebenarnya ada. Dan selalu yang ada masukan-masukan hanyalah hal-hal yang teknis. Kebaktiannya kurang pendek, kebaktiannya di setelnya harusnya lebih pagi lagi, karena kalau agak siang sudah ada gereja-gereja yang nyetel duluan. Kok audionya kurang bagus ya, kok latarnya. Tapi saya tidak menjumpai satupun yang misalnya menyampaikan, Pak, Ibu, terima kasih untuk kebaktiannya, khotbahnya menyentuh, mengena, atau mungkin mengkritisi khotbahnya tadi terlalu banyak ilustrasi sehingga firman Tuhannya tidak terlalu banyak dan sebagainya. Dan sejujurnya, bukankah pertanyaan-pertanyaan itu yang seharusnya kita lontarkan? Ingat, ketika kita nanti akan kebaktian online kembali pada minggu-minggu yang akan datang, ketika kita akan kebaktian di tempat pada waktu yang akan datang kemudian, marilah kita bertanya sekali lagi, apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita pada saat kita melakukan ibadah. Jangan sampai kita datang beribadah ke gereja karena alasan yang keliru, dan pada akhirnya kebaktian di mana perjumpaan kita sebagai manusia dengan Tuhan pada akhirnya menjadi hal yang kesekian, dan kita sebagai manusia pada akhirnya lupa untuk berubah, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, menjadi lebih seturut dengan teladan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat merenungkan kembali makna peribadahan, makna kebaktian di dalam gereja. Selamat merenungkan kembali perjumpaan-perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.